tempat yang tepat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk yang sudah bergabung. Saya Bang Najib dan Zaza. kita lama nggak nyapa ini ya audien ya dengan Iya. nama itu. Tapping wis sawe. Oh ya, malam ini kita akan membahas pembahasan yang ini kemarin sempat kita bahas ya. Iya. Ono Gunung Kawi, ono opo. Terus kemarin termasuk salah satunya kan setelah live yang bahas Gunung Kawi, Ya. itu kan ono bakul pentol ya. Tertarik untuk ngobrol itu ternyata. Butuh diluntur. Malam ini kita akan membahas tentang salah satu ayat yang kayaknya itu berhubungan erat dengan pelet. Pelet. Iya, Gadek ter ya? terpelet. Peleter. Peleter. Tak kira terenang ngarep. Nggak, nang guri ae. Peleter. Dari Arsya, info ngopi sing penak Om mumpung nang moker. Monggo. Semut Sini ae. semut buka iki. Ya semut buka. Iki nanti tegur siapa? Meskipun paman jek gurung ono iki. Nanti. Embo. Kayak rutinan kayak. Oh. Nanti Dawar. orang dawa rada bengi berarti. Ya rada jero. Tak Iya. golek ombenan aku. Iya, aku pisan berarti kok. Aku Suradinawan iki. Lho monggo jalan ka Usman, burine Miksu. Miksu Jek Rawame ku nang ngarep. In sudah bergabung, terima kasih, selamat datang. Nggih. Kita membahas salah satu ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. 102. Terjemahannya apa itu? Cepelas loh. Ya terjemahannya lah. Ya. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut wa Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seseorang, suami dan Perempuan dan pasangannya. Istrinya, dan istrinya. Ya. Iku soalnya kalimatnya kalimatnya dan zaud dan pasangan. Saya kan pasangan wong lanang yo wong wedok. Iya, Dan selanjutnya setelah aku bayar sih kan Sik. jenenge Aku tak ya pesen kayak podo wis. Ya. kek. Tutuk ndi, Mang, ya? Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Wah. Ya, Keren Bu, kontrak total. Enggak maksudnya yang bahas pesugihan ya ono nang gunung mang pelet ya ono nang gunung. pelet, terus teluh. Santet. Iya. Nah, Jadi kayak ngomongno sihir itu bukan semata-mata gawenane setan, sing ngedokno malaikat. yang menurunkan sihir itu malaikat. Iya. Tapi Harut sudah dan- di warning yo. Iya, dan ini banyak kisah juga tentang Harut dan Marut. Golek searching lah. Jadi dua malaikat yang sakjane iku kelakuane iku mirip ambek yo bisa dikatakan nisore iblis. Wow. Kelakuan Tapi malaikat yo. malaikat. Itu jelas keterangan nih. Malaikat ini.
Malaikat loro. Harut marut itu malaikat. Ya, dan waktu itu dek, woi jenengan kok ngedokno menungso sih? Kok mboten kula mawon lho. Awakmu iso setaat ini karena tidak dibekali oleh nafsu. Jajal. Lho kula kiat Gusti. Dikailah nafsu. Didokno. Dan di saat yang sama ana beberapa kisah iku. Iki mau bener mbok gak ya. Tapi beberapa ulama menerangkan kisah itu iku mudhun ketemu wedok. Langsung diajar. Gak ada disepik, Pak. Langsung dilakukan. Ngono iku lho. Wih, mlebu frame mare. Iya. Rada rene didik. Ojo isin. Loh, ngeksis deh. Ya, ngono dong. Itu namanya Mahdi. Karyawan ITS itu. Iya. Kene tak bukakno. Iya, nggo HP Jadi, soalnya. iya. Jadi itu maksudnya nggak ada entitas yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada entitas yang lebih tinggi daripada Tuhan. Makanya aku sering kali ketika offline pun bahas apa bedanya virus sampai santet. Ya pada makhluknya pangeran. Dan pertanyaannya kenapa kok sing situ kena virus, akhirnya loro, sing situ kena santet akhirnya dari kembang bayang. Menariknya ternyata itu dari malaikat ya. Malaikat loro. Dan dia sudah warning di sebelumnya kan tadi. Iya. Bahwa apa yang terjadi sama kamu, apapun itu ya. Ya. Karena ilmu ini, ya. Itu bukan karena sesuatu selain Allah. Iya, ketika Allah gak mengizinkan, nggak terjadi. Ngedeno. Bahasanya ngedeno. Entekno menyansak sak. Gak kena apa-apa. Semua karena biiznillah. Biiznillah. Iku ngeri iku. Jadi zaman waktu, jadi kalau ditarik waktu dari keterangan surat itu tadi, Harut Marut itu sadurunge ado. Sebelum manusia ya. Iya, zamannya menungso. Zaman manusia. Tapi sebelum zamannya Nabi Sulaiman. Oh, sebelum zaman Nabi Sulaiman. Ya, dan itu dipelajari oleh beberapa syayatin. Syayatin itu kan kata sifat. Iya, bukan makhluknya, bukan tapi makhluk, sifat dari makhluk. Ya. Jadi ada beberapa jin yang kufur bergelar syayatin, setan. Dia mengajarkan itu tadi. Dibukukan. Makanya kan ada keterangan niku. Ini lanjut ya. Nggih. Arsya, monggo nek kate ngopi rene, tak enteni. Ya. Jarene oleh THR tak om nek merunu, tak kei kopi sak cengkir. Lah, THR-an. Jare dulurku. Lah iya. Dari In, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang. Waalaikumsalam. Takono makku, kok pucet banget gerah nopo dos pundi? Iki lampune keputihan. Oh, kayaknya cek nggak panteng loh bro. Terus iki, TikTok kan secara otomatis ada efeknya tuh. Meskipun kita nggak pakai efek. Kita kalau filter otomatis. Ada filter otomatisnya. Jadi rada putih. Rada vampir banget tuh ya. Dari Sarini Snack. Assalamualaikum Gus. Gimana tutorial ta'aruf di rumah? Apa boleh bicara sama calon berdua? Ya gak oleh. Ta'aruf itu gak oleh berdua. Nek berdua? Persepen jenenge. Khalwat tidaklah boleh. Jadi tetap kudu ono wali. Ada apa jenis mahram juga. Ada mahram. Mungkin orang tuanya nggak ada, tapi ada saudara si cewek kan bukan ya, apa-apa. Mahram. Jadi kalau berdua dikhawatirkan ada pihak ketiga nih. Ya. Sayatin maneh setan. Setan muelokan. Terus masih kosong. Oke, malam ini kita membahas tentang surat Al-Baqarah, ayat tentang klenik dan kawan-kawannya. Sihir, klenik, santet, pelet dan lain-lainnya sebangsa itu. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Kalau misalnya ada pembahasan yang lain, monggo silakan komen. Jadi aku orang yang tidak sepaham dengan banyak anggapan orang umum bahwasannya
ada entitas yang lebih tinggi dari Tuhan atau setara sama Tuhan. Tentang pembagian kekayaan. Iki sogeh amarga apa pesugihan. Jadi ketika orang pesugihan marungu dhek disogehno oleh pesugihan aku gak sepakat. Tapi lah nek jalure pesugihan aku sepakat. Sogeh jalure pesugihan. Ya. Tapi lah sing nyogehno adalah pesugihan gak sepakat. Dia minta ke sebangsa sayatin. Iya. Terus setan. Setan ngajokno proposal dong. Ambil sing duwe. Karena bagaimanapun juga setan juga makhluk yang taat sesuai job desk kan? Iya. Menggoda tugasnya. Bukan untuk menjerumuskan tapi menggoda. Enggak. Keputusan ada di manusia, gelem terjerumus tak gak, gelem kegoda tak gak. Ini dari Siti Maisaro. Nyuwun dongane Gus, mugi berkah keluarga kula nembe nikah. Amin. BTW sering ngikuti jenengan live alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Kiera Queen, assalamualaikum, mau nanya bagaimana membedakan antara ujian atau petunjuk pasca tunangan? Oh, ada kasus apa ini? Iya, ujian atau petunjuk ya? Iya, kan berarti ada sesuatu di situ. Suka banget aja. Diperjelas saya. Kalau buat aku satu, apakah itu ujian atau petunjuk? Bisa dua-duanya. Ujian itu adalah petunjuk. Bisa fungsi ganda ya? Iya, jadi ujian itu kadang-kadang satu masalah itu jadi lihat apakah ini gelap atau terang. Kadang-kadang ya remeng-remeng uniku. Dia juga sebagai ujian, yang ujian itu adalah petunjuk untuk kamu melangkah ke depan. Misal, ketika setelah tunangan kamu ngerti bahwasanya dia wonge kasar. Berarti kan petunjuk yang diberikan Allah bahwasanya wonge kasar loh ya. Lek kasar, yakin ada di imam. Kalau misalnya tahu dia misalnya senengane kumpul dolen karo wong wedok misalnya ya. Kanca-kancane wedok-wedok. Ya. Ternyata dia teman dekatnya. Dan ada hubungan. Ya. Terus sampai neru, bisa jadi itu ujian dan iya petunjuk. Lah sampean gak kuat dimaru. Stop. Ya. Simpel kan? Simpel. Lanjutannya, dan bagaimana kita tahu calon suami yang baik? Ajak ngobrol. Taruh itu tadi. Jangan lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang emang iku sangat prinsip buat jenengan. Kejaran. Lek wonge mbojok pasti kok tengah dan keplecuk. Ya, karena ribut ngono iku lho. Karena mbojok itu gak sesempurna itu, Sob. Iya. Dikau wajar kalau emang itu berdasarkan apa yang dia inginkan dan itu yang dia lakukan. Kejaran itu pasti sok jawab terus. Sesuai urut ya. Iya. Gak mungkin kepelecok iku, Mang. Gak mungkin. Jadi kalau misalnya ono 10 stage sampai nang finish, kejaran sampai nang finish nyampe deh. Dan semuanya nyambung. Tapi lah ada blidut pau pindah stage. Ya, sabar. Apa mana nek wis gerakan motone ngene-ngene iki. Dan jangan pernah percaya sama jenengan bisa merubah orang lain. Pasti kecewa. Karena lagi-lagi kalau kita pengen ngerubah orang lain, ekspektasi kita tuh. Iya. Yang main. Jangan paksa orang mengikuti kita. Iya. Tapi kita yang toleransi ke orang itu. Iya, jangan anggap apa yang jenengan berikan akan bisa berbuah manis. Jadi diukur aja lah, aku sakmene rumongso ini adalah perjuangan, stop. Tapi kalau ya wis lah anjene kok ngene. Kok sampai beberapa orang lihat aku sik talah jauh bentau, wah lu melek ngono gak abot ta. Ya enggak. Karena kebiasaan. Iya, tapi lah kan benih sok tangi abot. Sekarang, tapi mbok meneh. Iki nang posoan aku nek ngono iku. Iya, dan aku adalah orang yang dulunya adalah suka mengkotak-kotakkan sesuatu. Aku saking ngene berarti aku gak akan ngono. Suatu ketika butuh ngono. Iya. Jadi saya ya, sementara aku saking ngene, mending wallahu alam. Sari ini snack. Saya mau ta'aruf habis lebaran, Gus, tapi masih bingung. Bagi tips Gus, pertanyaan buat calon suami, cewek, Sari ini snack. Pingin kan rada keliru awak dhewe ya. Oh iya, bener aku jare sampean lanang. Iya. Aku kroso wedok. Bagi tips pertanyaan. Jenengan tanya
hal yang menurut jenengan nggak bisa jenengan toleransi sebagai seorang pasangan wanita iku apa? Iku sih, sampean jawab sih. Engko ono pertanyaan nih gawe. Ya. Menurut sampean jawab mbok ambek wong lanang sing model apa? Nah, iku sampean komen di bawah. Yo, nanti akan tak kasih pertanyaan untuk pasangan jenengan. Dari Exit Door. Gus, saya lagi ada masalah sama dosen. Di chat gak pernah bales. Kayak pengen pamrih. Soalnya saya sering bantu jurusan dan bantu dosen. Ya, terus. Wis. Ya wis, sampean ngomong yo pamrih ae. Kalau jenengan udah ngomong iku wis rasa nang ati. Ketika pamrih sampean empet, tambah ngelarani sampean ojo di kelas-kelasno saranku. Ya wis, Pak, aku wis gelem ngewangi. Jurusan aku sering ngewangi sampean, lha iki gak tau sampean bales. Please tolong. Prosoku normal. Iya, umumnya orang lah ya. Umumnya orang, itu ketika aku mari diwangi sampean ngewangi. Ketika dosen itu gak mau nyari dosen lain yang deket sama jenengan yang punya akses ke situ. Nang dekan lek perlu, misalnya jenengan ngomong urusan sampe dekan toh. Iya, Nembok nang dekan, Pak Dekan, dosenku kok wangil. Aku ngewangi lho. Kamu gak ikhlas. Ya apa maneh, Pak? Wong ngancene aku butuh. Aku ana butuhe. Aku pas ana botone, pas beliau ana botone, jurusan ana botone, aku yang mengikhlaskan tenaga, waktuku sing wayahe iso aku seneng-seneng akhirnya membantu. Dan sekarang aku butuh bantuan dong. Ya. Ora pas sesimpel iku ngono. Wes aja ngomong ikhlas-ikhlasan, wis wabot, engko ae ikhlas iku. Nek ngomongno ikhlasan, mending ikhlas di mulut atau ikhlas di hati. Dan buat saya itu suatu bentuk ikhlasan ketika seseorang sok ngomong sorry iku. Iya, kan kalau aku ikhlas tapi nang ati grundul kan gak enak. Oh, gak ikhlas. Tambah loro kabeh nang awak. Tapi kayak misalnya jenengan ngomongno jenengan sedang tidak ikhlas, itu berarti jenengan sudah melepaskan itu semua. Jenengan wis lega. Dan jenengan tidak dihantui diri sendiri merasa sok suci gitu loh. Solusinya gimana ya Gus? Saya lagi skripsian dan pengen lulus tahun ini, ya itu tadi. Iya, kejar. Golek bantuan sing biasanya ngerepoti sampean iku. Atau gini, cari orang yang bisa, ya tadi, cari orang yang terdekat dengan dia. Dengan beliau ya. Atau sing luwih dhukur jabatane. Iya. Iku luwih mentung, Pak. Tutukane kan jelas, bares. Ngomong-ngomong, Pak dosen itu tadi di posisi apa? Dekan? Atau apa? Mungkin bisa ditambahkan di komentar. Ya. Dari Sarini Snack, saya gak suka laki-laki yang menuntut dan egois dan terlalu posesif, mengekang Gus. Gak seneng lanang nuntut, egois, posesif, mengekang. Apa? Gak suka. Terus kenapa jenengan sendiri tipikal orang yang kayak gitu gak? Nek menurut pembicaraan kita seringkali kalau kamu benci sama sifatnya seseorang, itu biasanya kamu punya sifat yang seperti itu. Ya, kenapa jenengan gak seneng diposesifi? Jadi ketika wis ono iku pertanyaan apa jenengan gak seneng sama orang seperti itu? Pertanyaannya gampang sih. Apa yang membuat jenengan menjadi egois? Apa yang akan membuat jenengan posesif ke saya? Dan itu akan diomong sampai sing lanang. A, B, C, E, F, G, H, I, J itu lah. Iya. Banyak hal itu. Ya wes, kejar nggak situ. Ketika semua pernyataannya keluar, kira-kira sampai iso nrimo gak orang yang seperti itu? Ketika gak iso, ya ngomong ngapunten. Ya berarti disampaikan aja ya, waktu ta'aruf kan ya. Iki, maksudnya, jadi sampai aku gak seneng iki. Enggak, dia akan ditanyakan. Biasanya cewek kan biasanya. Contoh-contoh apa, Mang? Yang pertama? Menuntut. Ya, Mas sampean biasa nih kalau ingin menuntut seorang wanita hal apa aja yang jenengan tuntut? Yang kedua egois. Sampean itu paling gak seneng atau jenengan akan melakukan ya wis karepku kok ngene, mengeluarkan ketegasan jenengan itu dalam kondisi seperti apa? Problemnya seperti apa? Ketika posesif. Apa sih sing garai sampean akhir cembau puru? Terus sampai pasangan sampean gak nanti-nanti. Keempat, mengekang. Posesif mengekang apa beda nih? Ya mbok nang kene tulisan ngene. Oh iya. Sampean sing membuat sampean
ngelarang bojo sampean nanti ku apa? Ya itu berarti contoh pertanyaannya ya. Iya. Contoh pertanyaannya.